Di dunia yang penuh dengan pengaruh dan manipulasi, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang manipulasi psikologi. Saat kita menyadari berbagai teknik yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan emosi kita dapat lebih waspada dan menjaga kekuatan diri sendiri. Manipulasi psikologi dapat berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Sebagai contoh, dalam interaksi sosial, kita seringkali terkena manipulasi dalam bentuk persuasi, pemengaruhan sosial, atau penggunaan taktik psikologis lainnya. Manipulasi psikologi adalah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita terpapar terhadap berbagai teknik yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kita. Mengetahui dan memahami manipulasi psikologi dapat memberikan keuntungan dalam menghadapi situasi sosial dan memahami alasan dibalik tindakan orang lain. Oleh karena itu, memahami teknik-teknik manipulasi psikologi dapat memberikan keuntungan besar dalam membaca situasi, menjaga kewaspadaan, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Namun, penting untuk diingat bahwa manipulasi psikologi bukanlah alat untuk memanfaatkan atau merugikan orang lain. Sebaliknya, pemahaman ini harus digunakan dengan etika dan tanggung jawab. Tujuan utama kita haruslah untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia dan meningkatkan hubungan sosial yang sehat dan saling menguntungkan. Berikut ini adalah 10 manipulasi psikologi yang sering digunakan berdasarkan pada penelitian jurnal dan buku populer. Yang pertama, urgensi waktu. Teknik ini melibatkan menciptakan rasa urgensi atau kebutuhan untuk bertindak segera. Misalnya, penawaran diskon terbatas waktu atau pesan yang menyatakan bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi jika tidak segera diambil. Yang kedua, otoritas. Manusia cenderung menghormati dan mengikuti otoritas. Penggunaan simbol atau referensi otoritas dapat mempengaruhi keputusan orang lain. Contohnya adalah penggunaan sertifikat atau testimoni dari ahli di bidang tertentu. Yang ketiga, efek sosial. Manusia cenderung terpengaruh oleh tindakan dan juga opini orang lain. Penggunaan testimoni atau kesaksian sosial dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkan. Yang keempat, penyederhanaan. Manusia cenderung lebih suka informasi yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Dalam manipulasi psikologi, penggunaan pesan yang mudah dipahami dan mudah diingat dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku orang lain. Yang kelima, reciprokasi. Prinsip ini berdasarkan kecenderungan manusia untuk merasa berhutang budi ketika menerima sesuatu dari orang lain. Dalam manipulasi psikologi, memberikan sesuatu terlebih dahulu dapat mempengaruhi orang lain untuk memberikan balasan yang diinginkan. Yang keenam, efek pemilihan. Manusia cenderung lebih memilih sesuatu yang mereka rasakan memiliki banyak pilihan. Dalam manipulasi psikologi, memberikan beberapa opsi dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu yang diinginkan meskipun opsi-opsi tersebut memiliki tujuan yang sama. Yang ketujuh, keseragaman. Manusia cenderung menyukai keseragaman dan konsistensi. Penggunaan pesan yang konsisten dan keseragaman dalam tindakan dapat mempengaruhi orang lain untuk mempercayai atau mengikuti apa yang diinginkan. Yang kedelapan, penempatan produk. Menempatkan produk atau pesan di tempat-tempat yang strategis dapat mempengaruhi persepsi dan minat orang lain terhadap produk atau pesan tersebut. Misalnya, menempatkan produk di dekat kasir atau dalam film dan acara televisi populer. Yang kesembilan, skarifikasi. Penggunaan teknik skarifikasi melibatkan pengungkapan kelemahan atau ketidaksempurnaan yang dapat membuat orang lain lebih simpatik atau merasa terhubung. Ini dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan emosi orang lain. Yang terakhir, penggunaan kata-kata yang kuat. Penggunaan kata-kata yang kuat dan emosional dapat mempengaruhi emosi dan perilaku orang lain. Misalnya,
Kata-kata yang menimbulkan rasa takut, cinta, atau kegembiraan dapat mempengaruhi respon orang lain. Dalam perjalanan mencari pemahaman tentang manipulasi psikologi, kita dapat mengacu pada sumber-sumber terpercaya seperti buku populer dan jurnal psikologi. Buku-buku seperti Influence, The Psychology of Persuasion karya Robert Cialdini atau Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pikiran kita dipengaruhi dan bagaimana kita dapat mengenali dan mengatasi manipulasi. Selain itu, jurnal psikologi seperti Jurnal Experimental Psychology dan Journal of Consumer Research juga menjadi sumber penelitian yang kredibel tentang manipulasi psikologi. Dalam jurnal-jurnal ini, para peneliti mempelajari berbagai teknik manipulasi psikologi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampaknya terhadap perilaku manusia. Dalam menghadapi manipulasi psikologi, penting untuk tetap kritis dan mempertanyakan informasi yang diterima. Kita harus mengembangkan kecerdasan emosional dan kepekaan terhadap manipulasi yang ada di sekitar kita. Dengan kesadaran yang tinggi, kita dapat mempertahankan integritas diri dan mengambil keputusan yang lebih baik. Pada akhirnya, pemahaman tentang manipulasi psikologi adalah senjata yang kuat dalam menjaga kemandirian kita. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang mendalam, kita dapat melindungi diri kita sendiri dari manipulasi yang tidak etis dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan orang lain. Jadi, mari kita belajar dan memahami dunia manipulasi psikologi agar kita dapat hidup dengan lebih bijaksana dan penuh integritas. Thanks for watching.